Shalom, saudara dan saudariku seiman. Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik. Saya amat yakin bahwa hampir sebagian besar dari antara kita mengetahui makna ketaatan. Secara sederhana, taat berarti tunduk atau patuh terhadap seseorang atau sesuatu, entah itu karena alasan kekuatan atau kekuasaannya yang tinggi, maupun karena hasil kesepakatan bersama. Taat selalu diikuti dengan sikap merendah terhadap wujud lain yang berada di luar diri. Bertolak dari kenyataan demikian, boleh dikata bahwa biarpun banyak dari antara kita yang memahami makna ketaatan, tidak ada jaminan yang pasti bahwa kita pun mau menghayatinya dengan tekun. Mengapa? Karena seringkali ketaatan dinilai melawan kebebasan. Salah satu hak dasar yang dimiliki oleh setiap insan adalah menjadi pribadi yang bebas. Bebas dari segala penundukan adalah salah satu wujudnya. Maka taat yang amat kental dengan nuansa penundukan itu kerap dilihat sebagai musuh dari kebebasan. Lantas, bila kita ditanya antara ketaatan dan kebebasan, manakah yang akan dipilih? Dapat dipastikan bahwa kita akan memilih kebebasan, karena kebebasan itu unlimited, sedangkan ketaatan itu limited. Saudara dan saudariku seiman, perutusan Yesus ke tengah dunia sebenarnya tidak pernah lepas pula dari persoalan antara kebebasan dan ketaatan. Sebagai Allah yang kekuatan dan kekuasaannya tidak terbatas, Yesus bisa saja menolak tugas perutusan yang diberikan kepadanya. Apalagi ia pun sudah tahu bahwa ia akan mengalami banyak penolakan, penderitaan, dan kematian yang tragis sebagai akhir hidupnya. Kesempatan untuk menghindar dari kenyataan demikian amat terbuka lebar bagi Yesus. Namun dengan penuh kesadaran, Yesus tetap menerima perutusan tersebut. Ia sama sekali tidak memperhitungkan kebebasan yang dimilikinya. Karena bagi Yesus, ada hal yang lebih penting yang harus diperjuangkannya, yakni kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Seperti yang dikisahkan dalam perikop Injil hari ini dari Injil Yohanes bab 6 ayat 35 sampai dengan ayat 40, kehendak Bapa adalah menyelamatkan manusia. Manusia harus memperoleh hidup kekal dan Yesus diberi tanggung jawab untuk mewujud nyatakannya. Berhadapan dengan tanggung jawab ini, Yesus menunjukkan ketaatannya yang total kepada Bapa. Yesus berkata bahwa ia datang untuk memastikan tidak ada seorang pun anak-anak Bapa yang hilang dari perhatian Bapa atau luput dari jangkauan kasih Bapa. Bapa telah menyiapkan hidup yang kekal bagi siapapun yang percaya kepadanya. Dan betapa Bapa berkehendak agar semua anaknya memperoleh kesempatan yang sama untuk meraih kehidupan demikian. Maka Yesus diutus untuk memaklumkan kehendak Bapa itu. Dan sekali lagi ingin saya tegaskan bahwa tidak ada satupun ungkapan penolakan atau pengabaian yang diekspresikan oleh Yesus. Yesus taat menerimanya, dan dengan penuh kebebasan ia pun bersedia memberi dirinya sebagai roti hidup yang menjadi bekal
dalam perjalanan menuju hidup yang kekal. Adapun alasan Yesus berbuat demikian karena Yesus dan Bapa adalah satu. Satu dalam hakikat, satu pula dalam tujuan, yakni keselamatan manusia. Manusia sungguh berharga bagi Allah, sehingga ia menjadi prioritas dari perutusan Yesus. Maka dari itu, saudara dan saudariku seiman, amat disayangkan jika perutusan Yesus yang dilatar belakangi oleh ketaatannya kehendak Bapa ini disepelekan begitu saja oleh kita. Yesus berani menyerahkan kebebasannya asalkan kita bisa bahagia. Karena itu, alangkah baik jika kita pun bersikap yang sama kepada Yesus. Kita menaati segala perintah yang telah disampaikan oleh Yesus dan tidak pernah bosan mempraktikkan semua ajaran Yesus. Ketaatan semacam ini sama sekali tidak menghalangi kebebasan kita, tetapi malah membebaskan kita. Mengapa? Karena dengan taat kepada tuntunan Allah, semua ketakutan akan tantangan hidup yang selama ini meresahkan hati kita akan hilang. Kita akan menjadi lebih optimis dalam menatap masa depan kita, karena Allah menyertai kita. Maka mari taatilah kehendak Allah. Jangan bersikap angkuh di hadapannya, karena kita ini cuma debu yang diberi nafas hidup oleh Allah. Tuhan memberkati kita sekalian.